Halo Adninda, sorry ya, Zoom-nya kita soalnya oke, tapi kita udah bikin link baru. Link ini khusus untuk diskusi ya. Oke, view. Oke, ayo kita join, kita ini lagi, kita undang dokter Iren lagi. Rally. Oke, silahkan tanya di chat ya. Silahkan tanya di chat atau naikin tangannya, hidupin ininya. Bisa hidupin videonya. Oke, Sri Utami. Good. Waktu kita habis. Waktu habis tadi juga kepotong sinyalnya, tempat saya ini down, jadi tiba-tiba keluar dari perbincangan. Kita nih mau ngundang Dokter Iren. Dokter Iren. Nah, saya minta Dokter Iren untuk join lagi ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya apa aja, kita nanti bisa minta Dokter Iren untuk ngasih-ngasih kita masukan. Ya, oke. Ayo dong, tanya. Mumpung ada Dokter Iren di sini. Silahkan tanya di chat. Di chat bisa. Aninda, Mbak Sri Utami, di chat silahkan. Oke, Dokter Iren belum begitu settle nih ininya. Dokter Iren. Nah, Dokter Iren. Oke, Dok. Tadi kita karena belum ada yang nanya ini ya, karena belum ada yang nanya. Ini tadi ada yang nanya nih tentang kebutuhan tidur. Tentang pola tidur. Tadi Nuning bilang dia tidurnya setelah hamil ini malam baru tidur. Kemudian itu yang pertama. Terus gimana itu, Dok? Yang kedua tentang apa sih dia agak bengkak kakinya, kemudian sangat suka dipijat. Apakah boleh dipijat gitu? Seperti itu, Dok. Menurut dokter gimana? Aku buka ini dulu ya. Oke, S to unmute. S to unmute. Oke. Ya, pertanyaannya gimana kalau yang tentang pola tidur? Biasanya kan tidurnya selama hamil ini malah larut banget jam 3 pagi, jam 4 gitu. Itu gimana? Pertama, terus yang kedua, bengkak kakinya. Apakah boleh dipijat? Kakinya bengkak-bengkak gitu. Apakah nunggu penumpukan cairannya ini dulu baru boleh dipijat atau gimana? Oke, silakan. Oke, kalau untuk pola tidur ibu hamil itu sama aja ya seperti pola tidur orang yang tidak hamil. Ya mungkin kalau kurang susah tidur untuk pada waktu malam hari, nanti tidurnya waktu pagi hari, mungkin ibunya kurang nyaman atau mungkin itu kehamilan pertama. Terus bisa juga dipengaruhi sama hormon. Bisa juga karena sakit perutnya, beban ke perut, beban ke otot, beban ke kaki. Itu juga yang ada hubungannya sama pembekakan di kaki. Pembekakan di kaki untuk ibu hamil itu sebenarnya normal, tidak apa-apa. Selama hasil protein dalam urin itu negatif. Negatif. Oke. Sama hasil seperti SGOT, SGPT, urium, kreatinin itu normal. Wajar saja kalau air menumpuk di kaki karena semua beban yang ada di badan kita tumpuannya ada di kaki, jadi semua lari ke kaki. Dipijat boleh aja tapi nggak boleh terlalu kuat. Yang bagus itu di elevate, diangkat kakinya ke atas gitu, di atas tempat tidur atau ke dinding boleh supaya tidak terlalu bengkak. Pembengkakan udah pasti terjadi, tapi ada ibu yang
bengkak, ada juga yang enggak. Sebaiknya itu kan bengkak itu karena retensi cairan ya. Jadi Mm-mm. untuk ibu-ibu yang pembengkakan terjadi di kaki sebaiknya dikurangin kayak konsumsi garam gitu loh. Konsumsi garam, terus minum air es, sebaiknya dikurangin supaya aliran darah, aliran cairannya juga lebih baik karena kan darah itu garam itu menyumbat cairan. Iya. Kalau garam Oke. terlalu banyak makanya itu terjadi penumpukan air yang masuk tidak sebanding dengan air yang keluar. Keluar. Begitu. Oke, Dok. Baiklah, gitu ya. Nuning, ada pertanyaan lagi nggak? Mumpung ada dokter di sini. Ada dokter Iren di sini. Jelas ya? Jelas ya, Nuning? Jelas ya? Oke. Silakan kalau ada yang bertanya lagi di chat. Di chat silahkan. Nah, ini Ibu Sri Utami, Dok. Saya bacakan ya. Pagi, Dok. Mau tanya dong, yang mana lebih berisiko bermasalah dalam gangguan kehamilan dan janin? Apakah wanita dengan usia di bawah 19 tahun atau wanita dengan penyakit bawaan? Tensi tinggi, jantung, asma. Nah, yang mana yang lebih berisiko? Apakah wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun ataukah ibu hamil dengan penyakit bawaan, tensi tinggi, jantung, asma? Yang mana yang lebih beresiko? Menurut Dokter Iren, yang mana lebih beresiko? Semuanya masuk resiko kehamilan, resiko tinggi. Mau kehamilan dengan diabetes, kehamilan dengan hipertensi, dengan kelainan jantung, dengan asma, kehamilan di atas umur 35 tahun, kehamilan kembar, kehamilan di bawah usia 19 tahun itu masuk kehamilan dengan resiko tinggi. Jadi semuanya memang berbahaya gitu. Oke. Kalau Semuanya ada komplikasinya. Oke, kalau hamil dengan usia kurang dari 19 tahun gimana, Dok? Kalau untuk hamil di bawah usia 19 tahun, karena kan tubuh wanita itu dia belum terlalu matang, butuh persiapan untuk berbadan dua, hormonnya juga nanti harus butuh persiapan dari masa pubertas ke masa dari masa non pubertas ke masa pubertas, itu semuanya perlu persiapan. Jadi untuk hamil yang di bawah usia 19 tahun itu banyak komplikasinya, bisa juga jadi kejang, eklamsia pasiennya karena atau baby blue syndrome di mana si ibu itu belum siap untuk hamil tapi ya ternyata hamil, tingkat stres yang lebih tinggi gitu. Jadi banyak. Oke, kalau dibandingin yang mana yang lebih beresiko, berarti semuanya beresiko ya, Dok ya? Kalau Semua hamil ya beresiko semua ya. beresiko. Oke, Iya, baik. semua beresiko. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Oke, nah Bu Dokter, tadi kan kita paparin tentang apa sih tentang apa namanya mengenal tanda bahaya dalam kehamilan ya, Dok ya. Dari yang saya paparkan tadi itu kita ngerangkum ada 8. Mungkin Bu Dokter ada tambahan nggak? Atau mungkin Bu Dokter ada menambahi dari 8 yang sudah kita paparkan tadi nggak? Tadi sempat putus-putus ya, tapi yang aku udah tangkap sih saya sepertinya udah lengkap ya. Oke. Apa tadi tadi Mungkin judulnya aku apa? share lagi ya. Mungkin aku share. Iya, iya, boleh. Oke. Tentang ini kan Nih, kok nggak bisa di-share ini? bahaya pada kehamilan ya. Iya, oke. Ini. Iya, oke. Tentang bahaya pada kehamilan Tanda dibagikan bahaya. menjadi ada bahaya pada kehamilan berarti kan dibagi menjadi 3. Ya, kita bagi aja. Jadi trimester pertama tadi ada curiga abortus, Iya, perdarahan, flek yang harusnya tidak boleh, ya atau boleh. ibunya nanti mual muntah yang berlebihan yang mengakibatkan nanti si si ibu menjadi dehidrasi, ya akhirnya harus dirawat ya kan untuk Nggih. rehidrasi ulang. Itu Iya, untuk trimester pertama, terus sama. nanti trimester kedua, nanti bayi udah mulai bergerak, nanti harus dihitung setiap
sejamnya berapa kali pergerakan bayi, Oke. sudah bisa mulai dihitung dari usia kehamilan 20 Minggu, minggu, betul. terus, mikronutrien, nutrisi harus dijaga, jangan sampai, anemia atau kekurangan gizi ibu, karena ibu Mhm. kekurangan gizi otomatis anak bayi juga kekurangan gizi yang akan berakibat ke depannya nanti bayinya jadi bodoh, atau bayinya nanti, perkembangannya kurang, atau, bayinya nanti punya kelainan-kelainan jantung atau kelainan paru-paru karena kurang pematangan karena ibu yang tidak menjaga nutrisi pada saat Oke. kehamilan. Nah, pada usia, kedua dan ketiga kan ada banyak komplikasi ya, entah ibu dengan darah tinggi, ibu dengan dengan diabetes. Nah, ini kan harus kita screening nih. Kalau Mhm. setiap dilakukan ANC rutin kan biasanya di screening nih, di urinnya ada protein atau enggak, Mhm. atau di air kencingnya dengan ada infeksi atau enggak, itu kan harus dicari tahu juga. Atau darah ibu kurang dari normal atau biasa disebut anemia gitu kan, itu Mhm. kan harus Mhm. dikoreksi. Terus bagaimana, multivitamin yang harus dicukupi selama masa kehamilan, terus, banyak komplikasi, karena banyak komplikasi yang akan terjadi jika ibu kekurangan nutrisi atau kekurangan darah atau tidak menjaga pola makan, nanti pada saat kehamilan sampai proses persalinan, nanti efek samping yang tidak dijaga pada saat kehamilan akan dampaknya itu nanti ada di proses persalinan. Contohnya kalau Mhm. ibu kurang darah pada saat kehamilan, nanti pada proses persalinannya pun bisa banyak yang terjadi seperti plasentanya nggak mau keluar atau perdarahan banyak atau ibunya nanti pucat jadi nggak bisa ditolong harus transfusi darah itu kan contohnya kalau dari Mhm. masa kehamilan ibu tidak menjaga nggak Mhm. mau nggak minum multivitamin atau kalau seumpamanya waktu sedang kehamilan ibunya nggak menjaga asupan makan yang baik makan semuanya yang berlemak, yang asin, yang terlalu manis, akhirnya nanti pas proses persalinannya ternyata ibunya ketahuan darah tinggi, gula darah Mhm. naik, Mhm. akhirnya menjadi diabetes, akhirnya menjadi preeklamsi, ibu kejang, bayi bisa langsung meninggal, ibu bisa meninggal. Nah, jadi ya harus diawasi. Kan kita dibagi ya kalau di puskesmas itu yang buku warna pink, di situ banyak sekali pengetahuan itu banyak sekali pengetahuan, jadi ya harus dibaca supaya ibu-ibunya pintar, begitu. Oke. Baca kembali buku warna pink gitu ya, Dok, ya? Ya, di Baik. dalamnya semuanya ada isinya lengkap. Oke. Dok, eh, selain yang tadi itu, apakah saya ada kelewat, Dok? Selain yang 8 itu, apakah saya ada kelewat, Dok? Yang patut kita waspadai, tanda bahaya. Anemia tadi udah ada ulas. Kemudian infeksi saluran kencing, Dok. Saya ini Infeksi masukin. saluran kencing, uh, boleh. Jadi kalau infeksi saluran kencing pada saat kehamilan itu uh, ibu minimal harus konsumsi air itu 1,5 liter per hari, minimal 1,5 liter aqua yang paling besar itu minimal ya. Jadi harus diminum setiap hari itu minimal. Jadi nanti air ketuban bayi juga menjadi bagus, normal karena komposisi dari air ketuban bayi itu juga ada nilai-nilai normalnya. Kalau kurang bisa jadi gerak bayi kurang gitu. Terus juga bisa juga ya konsumsi ini kalau memang terdeteksi ada infeksi ya harus pakai antibiotik Optik karena ya. kuman yang ada di vagina ibu atau ada di air pipis ibu akan terbawa ke plasenta dan ke bayi yang dikandung. Jadi itu nggak boleh sama sekali ya tahu sendiri keluhannya kalau ada infeksi saluran pipis, pipisnya sakit, pipisnya nyeri, kadang kalau udah parah keluar darah atau saat berhubungan nanti sakit sama suami begitu. Terus ada lagi yang satu lagi aku tambahin, kalau pada trimester pertama sudah ada riwayat
eh, keguguran. Sebaiknya untuk ibu-ibu yang dengan riwayat keguguran tidak melakukan hubungan seksual dengan suami sampai trimester ketiga. Sampai trimester Itu ketiga. juga merupakan tanda bahaya pada kehamilan. Ya, sampai benar-benar janin itu kuat di dalam. Karena berhubungan dengan suami meningkatkan hormon oksitosin. Jadi yang meningkatkan tubuh jadi lebih meningkatkan resiko untuk keguguran kembali. Oke, baik dok. Oke, jelas banget ya dok ya. Berarti berarti 8 tanda bahaya kehamilan ini memang benar-benar harus kita waspadai gitu ya dok ya, biar nggak boleh diabaikan gitu kalau mengalami keluhan-keluhan yang seperti tadi sudah disampaikan gitu dok ya. Iya, betul. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih dok. Apa nih? Adakah tips untuk mengurangi resikonya? Resiko misalnya ibu yang hamil di bawah 19 tahun atau ibu dengan tensi tinggi, jantung, dan asma. Adakah tips untuk mengurangi resiko-resiko yang bisa kita alami kalau kita itu hamil dengan tensi tinggi, jantung, asma, atau hamil kurang dari 19 tahun? Adakah tips untuk mengurangi resiko-resiko itu, dok? Beda-beda tipsnya. Kalau untuk di bawah 19 tahun, itu kan kehamilan dengan resiko tinggi. Berarti kalau kita harus lewatin umur 19 tahun. Minimal ya 19 atau 20 tahun, itu tubuh sudah siap. Tapi kalau menikah di bawah usia segitu ya, tipsnya pakai kontrasepsi dulu. Pakai kontrasepsi. Atau, kalau sudah, enggak. Kalau misalnya udah kadung hamil, dok. Sudah kadung hamil. Kalau sudah terlanjur hamil ya tetap harus hati-hati karena kan tidak selalu ibu dengan usia lanjut hamil dengan hipertensi, tapi ada juga banyak pasien di bawah 19 tahun hamil dengan hipertensi bahkan sampai kejang eklamsia. Yang harus dijaga dengan tips kontrol rajin, cek darah lengkap rajin. Jadi selama kehamilan kita tahu dalam posisi aman, USG bagus, terus hasil lab juga baik. Kalau memang hasil lab tidak baik, kolesterol meningkat seumpamanya, atau kaki membesar, atau pipis sudah mulai sakit ya, langsung dicegah. Jadi sebelum terlambat sudah dicegah. Oke. Nah, kalau ibu hamil dengan tensi tinggi, dengan jantung, dengan asma. Ibu hamil dengan tensi tinggi dibagi lagi. Ibu hamil tensinya naik sesudah hamil atau ibu hamil sebelum hamil sudah tensi tinggi. Itu. Jadi ya tipsnya memang harus rajin ANC, harus rajin kontrol. Ya, rajin kontrol, apalagi dengan resiko tinggi ya. Kita nggak bisa dihindari, apalagi kalau udah terlanjur hamil, ibunya dengan punya diabetes, sebelum hamil udah punya diabetes, atau sebelum hamil sudah punya riwayat tensi tinggi, sudah minum captopril, obat hipertensi, ya harus dijaga karena ada terapi atau ada obat-obatan yang dapat menjaga tensi tidak naik pada saat hamil yang aman untuk ibu hamil gitu. Jadi beda obatnya yang ketika hamil atau tidak hamil dengan tensi tinggi. Itu tetap ada terapinya masing-masing tapi aman untuk ibu dan aman untuk janin. Oke. Gitu. Nuning mau tanya lagi. Oke, silahkan Nuning. Dokter Iren. Iya, Ibu Nuning. Ini berhubungan sama tensi. Ya. Ini kebetulan kan untuk ibu hamil itu yang dikhawatirkan tensi tinggi, kemudian asma dan lain sebagainya. Nah, untuk saya sendiri ini biasanya memang dari sebelum hamil pun itu nggak pernah tensi normal aja jarang gitu. Jadi tensi saya tuh rendah, apalagi tambah insomnia waktu ini sampai 90/60. Kadang kan di rumah ada tensimeter ya yang digital. Yang digital kok digital. Padahal sampai 88/60 kayak gitu. Habis itu yang apalagi yang waktu ini insomnia itu sampai 90/60.
paling tinggi saya 100/60. Itu apakah istilahnya nggak masalah, asalkan nggak tinggi. Kalau tinggi saya nggak pernah. Saya malah nggak pernah kalau tinggi, saya selalu rendah. Itu nggak apa-apa ya, Dok ya? Iya, nggak apa-apa. Selama tensi kita masih di angka yang normal, tidak kurang dan tidak lebih dari angka yang normal. Tadi Mbok Adi ngejelasin nggak angka berapa tensi, di bawah berapa yang normal, dan di atas berapa yang normal? Saya singgung hipertensinya, Dok. Nggak boleh lebih dari 140/90. Berarti batas bawahnya. Jadi di bawah itu masih normal. Atau kalau untuk ibu hamil, tensi masih sekitar 80, 90 itu masih dihitung normal, kecuali di bawah itu. Oke, Nuning, tenang, masih oke katanya. Oke, baik. Ini ada yang nanya lagi nggak? Waduh, ini gara-gara wifi-nya tadi sempat down. Habis itu sekarang nih sudah pada ambiar semua yang ikut-ikut. Oke ya. Ada lagi pertanyaan, Ibu Sri Utami? Aku pengen lihat ininya, mukanya ini, karena kita bersedikit ini privat ini sepertinya Zoom-nya. Ibu Sri, ada sebentar. Maaf, saya masih menyusu. Oke. Ada pertanyaan nggak lagi? Iya, itu saya udah chat sih. Saya kan udah punya 3 anak. Ada nggak kira-kira untuk kedepannya? Agak worry aja sih, pengen tahu kualitas hidup seseorang. Karena kan kita sudah mengalami 3 proses hamil, melahirkan, menyusui. Kan kata dokter kalau hamil proses itu banyak mengambil kalsium dan banyak yang dari tubuh kita terambil untuk janin dan prosesnya proses itu kehamilan. Sampai menyusui. Iya, sampai menyusui 2 tahun itu. Jadi asupan susu, vitamin selama menyusui juga sudah diminum. Itu ngaruh nggak ke kualitas hidup dan pada saat kita udah 50 plus Kak nanti? Kadang kan ada yang saya lihat kayak masalah gigi, cepat keropos tulang, sakit pinggang, rematik, dan segala macamnya. Itu ngaruh nggak ya dengan jumlah anak kita sering hamil? Pria hamil, proses melahirkan dan menyusui itu. Oke, gimana Dok? Paritas mempengaruhi nggak kualitas hidup anak yang dilahirkan nanti? Oh bukan, kualitas kesehatan ibunya. Kualitas kesehatan ibunya. Oke. Kualitas kesehatan ibu sih pada saat kehamilan aja, karena kehamilan pertama dan kehamilan keempat pasti berbeda badan kita terimanya. Kehamilan pertama kita masih lebih kuat. Dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, bertambahnya anak, bertambahnya proses persalinan, otomatis semua berpengaruh sama kualitas hidup ibu. Entah dari kalsium yang berkurang, jadi entah dari vitamin-vitamin yang harus ekstra untuk ibu yang kehamilan lebih dari 3 atau 4. Gitu. Entah dari vitamin seperti kolagen, pasti akan berkurang. Jadi ada konsumsi ekstra untuk ibu yang sudah punya anak 3 atau 4 atau selebihnya. Jadi untuk menjaga tubuh kita, kualitas hidup, kulit juga kan berpengaruh, gigi. Ada suplemen sendiri kita. Oke. Lagian kalau terlalu banyak anaknya sing nyidang mepayas nanti Bu Sri. Ya kan? Kita nggak bisa merawat diri kalau terlalu banyak, bener gitu Dok ya? Otomatis kan udah semua kita ngurusin anak-anak kecil yang banyak, apalagi kalau jaraknya dekat-dekat. Mana sempat kita ngurus diri sendiri. Ya kan? Kita mau pup aja kayaknya susah. Kalau misalnya anak kita terlalu banyak. Ya kan? Nah, baik. Nah, ini kita privat jadinya ini ya. Cuma kita jadinya cuma bertiga nih, berdua. Ibu hamilnya berdua. Baik, ada lagi nggak yang ditanyain? Sebelum saya ditendang sama Zoom-nya ini. Soalnya Zoom-nya benar-benar dia ini banget ya. Kalau udah waktunya udah ini kita di ini. Nuning. Oke, silakan.
lagi satu sih, ini sebenarnya sih bukan saya ya, karena kebetulan anak saya yang pertama itu udah 4 tahun, terus nggak dalam keadaan menyusui, cuman ada sepupu yang anaknya itu baru 1,5 tahun, jadi masih menyusui, cuman hamil 2 bulan. Nah itu gimana ya Dok ya? Saya mau tanya aja sih, dia juga sempat WA juga, jadi harus aktif menyusui sebenarnya anaknya, cuman dia lagi hamil posisinya. Boleh nggak? Gimana beresiko apa? Boleh nggak Dok? Tidak boleh menyusui pada saat hamil. Dia harus sampai dulu ya itu ya. Iya, tidak boleh. Oke, mungkin yang ditakutkan karena proses menyusui itu kontraksi rahimnya ya Bu Dokter ya? Kontraksi rahim, hormon oksitosin juga meningkat, jadi nanti meningkatkan resiko keguguran. Oke. Umur kehamilannya berapa Nuning temennya? Tadi? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Berarti 8 minggu. Ya, sekitar 2 bulan dia baru tahu katanya. Stop dulu menyusuinya ya, pasti aja. Ya sih, cuman ya memang gitu kan susah ya anaknya ya. Dia agak galau. Ya kalau kandungannya kuat, tahan. Boleh. Tapi kan ada beberapa kasus boleh. Ada beberapa kasus yang justru dengan riwayat kandungan lemah atau mudah aborsi atau pernah berkali-kali keguguran ya sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Oke, sebaiknya amannya disapih aja. Iya. Mungkin agak galau sedikit ya. Kalau masih ada waktu mau tanya satu lagi. Ya makanya sehabis hamil kalau bisa langsung pakai kontrasepsi. Tunggu supaya nggak hamil lagi. Oke. Gitu. Baik. Karena hormon kehamilan kita sesudah proses kehamilan itu lagi sangat tinggi-tingginya selama 6 bulan sesudah proses persalinan. Jadi kalau hubungan paling mudah jadi lagi. Oke, gitu ya. Baik, Ibu Sri Utami, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyain lagi sama Bu Dokter. Ya, satu lagi Dok. Itu yang pertanyaan saya menyinggung yang pertama, kan saya nanya mengenai yang hamil usia di bawah 19 tahun. Tepatnya saya kenal di kampung saya ada remaja yang 17 tahun sudah hamil, tapi sudah menikah sih dia sekarang. Itu memang betul kemarin sempat terjadi, saya sempat duduk agak kejang, dia demam tinggi. Setelah itu beberapa bulannya lagi prematur lahir. Untungnya anaknya selamat sih dan ibunya juga selamat. Cuman nanti sekarang ini dia kan belum berani KB. Saya sih sarankan untuk cepat KB karena usia dini. Nah dia juga takut juga kalau ini. Kalau KB apa yang cocok buat dia, mengingat dia masih remaja, takutnya reproduksinya nanti dia dengar gosip lah entah dari mana, nanti kalau salah pakai KB bisa-bisa nggak bisa hamil lagi, atau kalau nanti saya mau hamil lagi usia berapa ya enaknya biar tidak terjadi gangguan kehamilan, mengingat sebelumnya sudah pernah punya gangguan itu karena sih saya jelaskan mungkin rahimnya belum siap karena dia masih kecil di 17 tahun. Tapi untuk kedepannya usia berapa baiknya supaya tidak terulang kejadiannya yang sama, dan untuk pemilihan kontrasepsinya yang mana yang baik untuk dia mengingat dia masih remaja gitu loh Dok. Oh iya. Untuk pemilihan kontrasepsi untuk usia remaja boleh seperti pil atau suntik KB boleh yang 1 bulan atau 3 bulan, atau pemakaian kondom si suaminya, atau hitung kalender, kan banyak kan ya, banyak pemilihan kontrasepsi. Terus kan dia kemarin hamil usia 17 tahun. 17 jadi tahun boleh 2 tahun atau 3 tahun sama. jeda. Ya, 2 tahun atau 3 tahun jeda sudah aman sebenarnya. Ya. Oh, di mana usia sudah 17 aman. tahun 20 kan, iya. 20 iya, tahun. 20 udah boleh. Umur 20 tahun. Iya. Okay. Dan pada saat itu sudah tidak, maksudnya kelahiran prematur itu sudah mungkin tidak terjadi lagi ya seperti kejadian sebelumnya ya. Kalau sudah pernah prematur, dia akan ada dampak prematur kembali pada kehamilan selanjutnya. Ada resiko jadi, untuk harus kembali. ada resiko kembali prematur.
Iya. Iya, baik. Berarti kemungkinan walaupun usianya di atas 20 tahun sekalipun akan mungkin terjadi kelahiran prematur kembali ya, Dok ya? Iya. Bisa jadi. Kemungkinan besar. Kemungkinan berulang. Tapi gitu. kan kita nggak tahu kenapa prematur. Kenapa bisa prematur? Bisa jadi dari infeksi saluran kemih yang tidak diobati. Infeksi saluran kencing yang nggak diobati itu bisa jadi prematur. Bisa juga karena 17 tahun belum siap hormon, mental belum siap, ibunya terlalu stres. Akhirnya prematur, lahir duluan. Bisa. Ya, atau bisa jadi bisa juga rahimnya lemah atau servisnya belum kuat, belum siap. Ya. Yang kasus berarti kemungkinan untuk kelahiran prematur tuh masih tinggi ya, ada di dia. Ada. Mungkin tergantung dicari penyebabnya dulu. Ini prematurnya karena apa? Yang hamil yang pertama gitu ya. Prematurnya karena apa gitu kan? Sebelum 2 atau 3 minggu sebelum dia lahiran prematur itu dia sempat demam tinggi sampai dicek gejala DB tapi tidak DB. Demamnya itu sampai 4 hari. Ada ketuban. Waktu itu belum. Jadi jatuhnya pas dia pecah ketuban langsung lahir prematur pada bulan ke-7. Oke, berarti awalnya demam dulu ya? Demam dulu, iya, betul. Dicurigai DB, ternyata dicek bukan DB. Sempat 1 hari inap di rumah sakit, sudah dipulangkan. Kemudian 2 atau 3 minggu ke depannya itu di saat usianya 7 bulan kehamilan, langsung pecah ketuban, langsung lahir. Oke. Beratnya cuma 1,9. Lumayan ya. 1,9. Tapi bisa survive, bisa hidup bayinya. Bisa. Sekarang udah 2 bulan. Oke, baik. Tapi ada lagi lama di inkubator. Oke, lama itu ya. aja. Terima kasih. lama di inkubator dan biayanya luar biasa ya. Pastikan punya BPJS loh ya. Pastikan punya BPJS ya. Ya benar, BPJS itu wajib loh. Wajib untuk ibu hamil. Benar. Oke. Baiklah. Baik, terima kasih. Baiklah. Bu Dokter ada pesan-pesan terakhir nggak? Saya udah diingetin sama Zoom. Oh, ya sudah, itu aja dulu. Nanti kita buat Zoom lagi yang lain. Oke, kayaknya mengenal preeklamsi. Boleh. Kasus kita banyak nih di puskesmas preeklamsi. Ya, oke. Nanti kita undang lagi ibu-ibu di Zoom ya. Oke, sampai jumpa. Di Zoom meeting berikutnya, kelas ibu hamil. Oke. Bye-bye. Bye. Oke. Nah, itu dia. Kita udah ngobrol banyak sama Dokter Iren dan beberapa ibu hamil. Semoga dengan ibu hamil semuanya mengenal tanda bahaya dalam kehamilan. Tidak ada lagi ibu hamil yang terlambat penanganan. Karena si ibu hamilnya sendiri udah cerdas, sudah tahu tanda-tanda bahaya pada dirinya, sehingga cepat mencari pertolongan. Jadi tidak ada ibu hamil yang meninggal karena terlambat. Oke, sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Bye-bye.